Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji milik Allah, penguasa jagat raya sekalian alam. Selawat salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, takhirin dan yang mu'tabar. Hadirin muslimin muslimat yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah kami akan sedikit mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dan yang insyaallah menjadi ma'udah pelajaran bagi pribadi kami sendiri, dan insyaallah menjadi ma'udah, menjadi pelajaran bagi semua muslimin muslimat yang disayangi oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita melihat bait suci Al-Quran yang merupakan sebagai pedoman hidup mengarungi bahtera kehidupan dunia menuju bahtera kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah pada berhala, dan mengadu-gadu nasib pada anak panah adalah perbuatan yang keji dan adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, supaya kamu mendapat kebahagiaan. Dari potongan ayat yang indah ini, bahwa Allah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi beserta isinya, dan salah satu makhluk yang Allah cintai adalah al-insan, manusia, yaitu kita. Kita ya laki-laki dan kita yang perempuan. Kita yang muslimin, kita yang mukmin. Dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan yang namanya manusia dan jin, mereka wajib tunduk, wajib mengikuti Al-Quranul Karim yang mulia ini. Makanya ada 4 poin Allah memberikan gambaran kepada Rasul yang tercintanya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah di sini memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Khusus panggilan kasih sayang. Amanu itu kasih sayang Allah. Artinya di dunia dia mendapat cinta Allah, di akhirat dia akan mendapat kasih sayang Allah. Jadi panggilan khusus. Apa yang Allah ingin kepada kekasihnya baginda Rasul Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang mulia ini? Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita semua, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, yang kedua judi, wal ansab, yang ketiga menyembah pada berhala, wal azlam, yang keempat mengadu-ngadu nasib pada anak panah, rijsum min amali syaitan, itu adalah najis, itu adalah keji. Yang paling menyedihkan apa? Min amali syaitan,
4 perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang disukai oleh syaitan. Perbuatan yang disukai oleh iblis-iblis laknatillah. Makanya untuk itu kita harus berpikir cerdas. Ya. Satu sisi khamar, judi, ini Allah berikan gambaran khamar dan judi ini selevel. Dengan apa selevel? Dengan penyembah berhala. Dengan apa lagi selevel? Dengan orang yang mengadu-ngadu nasib pada anak panah. Yang paling sedih lagi, bahwa itu selevel dengan perbuatan setan. Nah, makanya nanti itu kita harus berpikir yang jernih, yang positif. Di mana khamar, minuman keras, negara kita juga melarang minuman khamar, mabuk-mabukkan. Mesir, judi, juga pemerintah kita Republik Indonesia sudah melarang juga perbuatan judi. Dua hal ini, khamar dan judi, akan merusak tatanan hidup pribadi, akan merusak tatanan hidup keluarga, akan merusak tatanan hidup suatu kecamatan, akan merusak tatanan hidup suatu kabupaten, akan merusak tatanan hidup suatu provinsi, dan akan merusak tatanan hidup satu negara. Makanya nanti itu, marilah kita bersama-sama membuka hati kita, membuka wawasan kita. Kalau pingin pribadi kita disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan disayangi oleh manusia, maka jauhilah dua hal ini. Yang pertama, jauhilah khamar, minuman keras, melanggar ketentuan negara, juga melanggar ketentuan agama. Yang kedua, jauhilah judi yang akan merusak pribadi, yang akan merusak satu negara. Untuk itu, dua hal ini yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan, diselevelkan oleh Allah setara dengan penyembah berhala, setara dengan iblis dan syaitan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Jauhkanlah dua hal ini, insya Allah seperti janji Allah, la'allakum tuflihun, kamu semua akan mendapat kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.